Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indriani, NPM 30619240118, Prodi Pendidikan Biologi di STIKIP PGRI Banjarmasin, kelas 26, Kampus 2, Banjarbaru. Mata kuliah Biologi Molekuler yang diampu oleh dosen Bayu Harimukti, SHUT, MSI. Pada kesempatan ini, saya mencoba membuat makalah biologi molekuler tentang transkripsi pada sel prokariotik. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang apa itu transkripsi prokariotik. Transkripsi adalah proses penyalinan kode-kode genetik yang ada pada urutan DNA menjadi molekul RNA. Dalam transkripsi itu ada beberapa bagian seperti mekanisme dasar, struktur gen, struktur promoter, gen struktural, terminator, RNA polimerase, mekanisme transkripsi, dan terminasi. Di bawah ini ada penjelasan tentang bagian-bagian di atas. Di sini ada gambar tentang mekanisme dasar. Baik transkripsi di eukariot maupun prokariot sama-sama melalui tahapan berikut. Yang pertama, penempelan faktor-faktor pengendali transkripsi di promotor, misalnya RNA polimerase atau inisiasi. Yang kedua, pembentukan kompleks promotor terbuka atau open promotor kompleks. G seperti replikasi di mana DNA benar-benar dibuka pada transkripsi pilihan. DNA dibuka namun masih tetap di dalam RNA polimerase. Yang ketiga, RNA polimerase membaca DNA template dan melakukan pengikatan nukleotida yang komplementer atau elongasi. Yang keempat, setelah pemanjangan untaian RNA diikuti dengan terminasi yang ditandai dengan lepasnya RNA polimerase dari DNA yang ditranskripsi atau terminasi. Selanjutnya, prinsip pada transkripsi. Selain mekanisme dasar yang hampir sama pada eukariot dan prokariot, keduanya memiliki prinsip sama pada proses transkripsinya, yaitu prekursor untuk sintesis RNA ada 4 macam. Reaksi polimerase atau pemanjangan RNA sama dengan replikasi DNA. Urutan nukleotida RNA hasil sintesis ditentukan oleh urutan DNA template. Untai DNA yang berperan sebagai cetakan hanya salah satu untai. Hasil transkripsi berupa RNA untai tunggal. Selanjutnya, transkripsi pada prokariot. Salah satu ciri dari prokariot adalah adanya struktur operon, di mana operon ini adalah organisasi dari beberapa gen yang ekspresinya dikendalikan oleh satu promotor. Misal operon IAC pada metabolisme laktosa pada bakteri E. coli. Pada waktu ditranskripsi, operon IAC akan menghasilkan satu mRNA yang membawa kode-kode genetik untuk polipeptida berbeda yang disebut dengan mRNA polisistronic. Struktur gen prokariot. Pada prokariot, gennya secara umum tersusun atas promotor, bagian struktural, dan terminator. Promotor adalah urutan DNA spesifik yang berperan dalam mengendalikan transkripsi gen struktural dan terletak di daerah upstream atau hulu dari bagian struktural gen. Fungsi promotor yaitu sebagai tempat awal pelekatan enzim RNA polimerase yang nantinya melakukan transkripsi pada bagian struktural. Pada prokariot, bagian penting promotornya disebut sebagai Pribnow box pada urutan nukleotida
-10 dan -35. Biasanya berupa tata box. Apa fungsi dari Pribnow box? Pribnow box merupakan daerah tempat pembukaan heliks DNA untuk membentuk kompleks promotor terbuka. Jadi, di tata box itulah DNA dipisahkan, dan kalau di luar tata box, heliks DNA-nya tetap berikatan atau beda sama replikasi. Operator merupakan urutan nukleotida yang terletak di antara promotor dan bagian struktural dan merupakan tempat pelekatan protein represor atau penekan atau penghambat ekspresi gen. Jika ada represor yang melekat di operator, maka RNA polimerase G bisa jalan terus. Ekspresi gen tidak bisa berlangsung. Kalau pada gambar di atas, operator disimbolkan dengan warna ungu yang berada di antara promotor merah dan struktural gen atau hijau. Selain adanya supresor, ada juga yang namanya enhancer. Kalau supresor untuk menghambat, sedangkan enhancer kebalikannya. Dia malah meningkatkan transkripsi dengan meningkatkan jumlah RNA polimerase. Namun letaknya tidak pada lokasi yang spesifik seperti operator. Ada yang jauh di upstream MAT, bahkan downstream dari titik awal transkripsi. Gen struktural merupakan bagian yang mengkode urutan nukleotida RNA. Transkripsi dimulai dari sekuens inisiasi transkripsi atau ATG sampai kodon stop TAA atau TGA atau TAG. Pada prokariot tidak ada sekuens intron atau yang tidak dapat diekspresikan, sehingga semuanya berupa ekson. Namun kadang pada Archaebacteria dan Bakteriofag ada yang memiliki intron. Terminator dicirikan dengan struktur jepit rambut atau hairpin dan lengkungan yang kaya yang akan urutan GC yang terbentuk pada molekul RNA hasil transkripsi. RNA polimerase merupakan enzim yang mengkatalis proses transkripsi. Kalau susunannya lengkap, maka disebut holoenzim. Kalau G ada, disebut core enzim. Fungsi subuni-subuni itu, alfa diduga berfungsi dalam penyusunan enzim, beta berfungsi dalam pengikatan nukleotida, selanjutnya tentang mekanisme transkripsi. Inisiasi, pembentukan kompleks promoter tertutup. RNA polimerase menuju ke promoter atas bantuan faktor alfa. Pembentukan kompleks promoter terbuka. Bagian DNA yang berikatan dengan RNA polimerase membentuk struktur gelembung transkripsi atau transcription bubble yang stabil. Penggabungan beberapa nukleotida awal. Dalam transkripsi nukleotida, RNA digabung hingga membentuk transkrip RNA. Pada awalnya, basa-basa RNA yang digabung membentuk ikatan hidrogen dengan basa DNA cetakan. Pelepasan subunit alfa dan perubahan konformasi holoenzim jadi core enzim. Setelah inisiasi terjadi, subunit alfa terlepas dari enzim inti dan dapat digunakan oleh enzim inti RNA polimerase lain. Selanjutnya, elongasi
Dalam elongasi, nukleotida ditambahkan secara kovalen pada ujung 3 molekul RNA yang baru terbentuk atau RNA baru terbentuk dengan arah pakai ikatan fosfodiester. Nukleotida RNA yang ditambahkan bersifat komplementer dengan nukleotida untai DNA cetakan. Terminasi, penghentian transkripsi atau terminator ada 2. Row independenti, yaitu terminasi ditentukan urutan nukleotida. Dicirikan struktur jepit rambut atau hairpin yang kaya akan basa GC. Mekanisme pemisahannya, akibat struktur itu RNA polimerase berhenti dan merusak bagian dari sambungan hibrid DNA min RNA. Lalu sisa hibridnya merupakan urutan oligo. U yang tidak cukup stabil berpasangan dengan A. Ikatan hidrogen cuma 2. Akibatnya lepasnya ikatan lemah tersebut dan RNA hasil transkripsi lepas. Selanjutnya, row dependenti, yaitu terminasi memerlukan protein row. Faktor row terikat pada RNA transkrip kemudian mengikuti RNA polimerase sampai ke daerah terminator. Lalu faktor RHO bikin destabilisasi ikatan RNA dan DNA hingga RNA terlepas. Demikian sedikit penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.